Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketahanan diri remaja di era digital, TP PKK Kabupaten Kediri menggelar kegiatan PKK Goes to School yang berlangsung selama 2 hari dimulai pada hari ini Rabu 26 November 2025. Di hari pertama, kegiatan diikuti oleh 250 peserta tingkat SMA sederajat dari 17 lembaga pendidikan. Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas sektor bersama Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan, serta psikolog untuk memberikan edukasi komprehensif bagi para pelajar. Acara dimulai pukul 8 pagi dengan registrasi peserta yang diiringi hiburan elektron. Antusias peserta terlihat dari semangat mereka sejak pembukaan kegiatan. Kegiatan PKK Goes to School ini juga bukan hanya kegiatan semata, tetapi ini merupakan bukti kepedulian pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial dan juga TP/PKK Kabupaten Kediri. Karena persiapan itu tidak hanya melalui pendidikan akademik tetapi juga penguatan karakter. Maka pada kesempatan pagi ini nanti ada beberapa narasumber yang hadir di tengah-tengah kita yang tentunya sangat relevan dan juga dengan tantangan yang dihadapi remaja-remaja saat ini. Yang pertama ada materi tentang pola asuh anak dan remaja di era digital. Tentunya kita harus memastikan bahwa teknologi itu menjadi alat kemajuan, tetapi bukan menjadi sumber masalah. Jadi peran orang tua dan guru sangat krusial dalam mendampingi anak untuk berjelajah di media sosial dan juga menggunakan media digital itu secara bijak. Ada materi pencegahan bullying dan layanan rehabilitasi sosial. Karena ini tentunya dari Dinas Sosial, nggih. Ya saya harap anak-anak tidak ada yang direhabilitasi sosial. Karena sekolah harus menjadi ruang aman dan inklusif. Dinas Sosial memiliki perhatian besar terhadap dampak bullying pada mental anak. Dan juga kami siap memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial. Jadi kami berharap kepada adik-adik sekalian jangan ragu untuk melapor jika kalian menyaksikan atau mengalami perundungan. Jadi laporkan, dan karena hal ini adalah demi kenyamanan dan juga sangat berdampak pada masa depan anak-anak sekalian.
Sambutan sekaligus arahan disampaikan oleh Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Kediri yang menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan remaja masa kini, khususnya terkait digitalisasi, pergaulan, dan kesehatan mental. Adik-adik, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat, termasuk fungsi reproduksi, sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan perkembangan baik fisik, mental maupun peran sosialnya. Mengalami perubahan pondak ini terutama untuk anak laki-laki, biasanya suaranya yang dulu kecil sekarang menjadi lebih bariton atau lebih ngebas. Betul apa mboten? Betul ya. Baik. Kemudian nilai dan gaya hidup remaja yang dulunya terjaga dalam sistem keluarga, adat, budaya, dan nilai tradisional mulai mengalami pergeseran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat. Jadi kalau dulu anak-anak itu kalau ketemu orang tua pasti kita berungkung, jalan juga agak bungkuk sedikit, saiki koyok mbek koncone. Kira-kira seperti itu. Betul apa? Betul. Baik, hal ini juga didukung dengan perkembangan media sosial yang terbuka dalam memberikan informasi keragaman gaya hidup. Adik-adikku, oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap kondisi sosial perkembangan anak, serta dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter anak, materi PKK Goes to School tahun 2025 hari ini tadi sudah disebutkan. Jadi nanti adik-adik akan mengikuti seluruh pemateri baik dari BNN, dari Dinas Sosial, dari psikolog, dari Dinas Kesehatan, dan dari TPPKK Kabupaten Kediri. Kemudian saya berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan sehingga dapat membentuk perilaku yang lebih baik, sehingga remaja dapat mengembangkan peran dalam membangun Indonesia di masa depan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan kepada peserta semua saya berpesan, bersungguh-sungguhlah mempersiapkan masa depan dan lakukan segala pilihan dengan penuh tanggung jawab. Memasuki sesi ini, peserta mendapatkan 5 materi dari berbagai narasumber. Materi pertama disampaikan TPPKK Kabupaten Kediri tentang pola asuh anak dan remaja di era digital yang menekankan pentingnya pendampingan orang tua terhadap penggunaan gadget dan media sosial. Jadi adik-adik, saya lihat wong anakku dhewe ya ngono kuwi. Diomongi no kene ya sampai siapa yang makan selalu pegang HP. Tenan. Lihat TV ya padha ae ning ngarepe layar. Nah, jadi adik-adik luar biasa, gawe informasi atau digitalisasi ini memang sesuatu yang harus kita lalui. Tetapi saya berpesan kepada adik-adik, pandai-pandai mengatur. Karena kalian gaptek atau tidak mengikuti digitalisasi, kalian akan tertinggal informasi. Tapi kalau kalian sudah ada berita viral, tolong jangan FOMO. Ngerti artinya FOMO? Sopo sing ngerti maju?
sing tahu singkatan FOMO? Ayo Mbak, yang pakai pramuka, kamu sudah dapat hadiah, nggak boleh maju lagi. Temennya, ayo, yang pakai pramuka, ayo sini, ayo, ayo, lah wes kalah kesuwen, ayo sini. Kamu tahu FOMO itu singkatan apa? Artinya apa? Fear of missing out. Artinya? Takut untuk tertinggal sesuatu. Tepuk tangan. Ayo kasih jilbab. Ya, silakan ambil tanda tangan di sana. Baik, jadi kalian terbiasa FOMO. Siapa yang terbiasa FOMO? Takut ketinggalan sesuatu. Kamu FOMO. Lah nanti kalau ada yang FOMO seperti ini, Bu Vivi, tolong nanti diberikan konsultasi khusus. Jadi kalau kalian FOMO, ini akan berbahaya. Apalagi FOMO-nya terhadap hal-hal yang kurang baik. Anak-anakku, gadget atau digitalisasi memang sesuatu yang harus terus kita ikuti. Karena tanpa mengikuti itu kalian juga tidak akan maju. Tetapi tolong batasi. Siapa yang mau tidur masih pegang HP sampai ngantuk-ngantuk seperti ini? Ayo gak ngaku mesti. Ayo kamu ya. Tenan, betul, sini maju. Ayo. Iki perlu direhab iki kok. Ayo ke sini. Ayo sini. Oh, adik. Baik, sini maju sini. Ya. Nah, tenan toh, iki mesti tepegang HP ngene sama ngantuk terus HP-ne ceblok. Ya, betul. Pirang jam lek cekel HP sedina? Kurang lebih 9 jam. Allahu Akbar. Terus kamu tidurnya nyenyak? Alhamdulillah nyenyak. Badanmu sehat? Kan sambil niat Bu niku otomatis nyenyak. Niatnya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya menghargai kejujuran dia, tapi tolong pesen Bu Nana, batasi penggunaan gadget. Maksimal kurang dari 4 jam lah. Ya, kurang dari 4 jam. 2 jam itu sudah luar biasa. Wes kono hadiah iki paring ngono Mbak. Kasih, ya, betul. Sudah sana. Karena dia jujur. Wes. Tepuk tangan. Baik, adik-adikku semua. Jadi intinya di era digitalisasi kalian memang harus selalu mengikuti atau kalian harus terus mengikuti digitalisasi. Itu memang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi atur waktunya, karena kalau adik-adik mengikuti konten-konten yang menyebabkan kalian stres, konten-konten yang menyebabkan kalian marah, enek gak sing ngono kuwi, tolong di-unfollow. Karena apa? Itu akan mengganggu kesehatan kalian. Kesehatan apa? Kesehatan psikis kalian. Maka dari itu, kenapa kesehatan psikis? Makanya banyak terjadi tiba-tiba mahasiswa yang terjun dari lantai 4 atau lantai 3. Tiba-tiba ada yang melakukan bullying terhadap teman-temannya. Nah ini karena faktor apa? Karena digitalisasi. Karena apa? Karena FOMO. Materi kedua menghadirkan psikolog yang membahas pencegahan perkawinan anak, termasuk dampak psikologis, sosial, serta pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan remaja. Iya, ini. Pernah mendengar PUP? Oke, apa? Iya dong, tinggal baca ya. Oke, pendewasaan usia pernikahan.
pernikahan. Karena apa? Persis tadi yang kalian katakan bahwa belum matang. Bu, tapi sekarang sudah mulai suka-sukaan, Bu, sudah ditembak, Bu, sudah diterima, Bu. Ya, anggap aja jelas kalau di Islam ya, yang anak-anak pondok tidak boleh kan pacaran ya. Tapi kalau kalian misalkan sudah kagum, suka gitu ya, kemudian misalkan jadian, ini misalkan ya, berantem. Kemudian biasanya apa kalau sudah berantem terus-menerus adalah putus. Itu kalau lagi masih dalam penjajakan atau pacaran. Pernikahan gak segampang itu. Nauzubillah min zalik, nanti ujung-ujungnya ada yang namanya yang menjadi korban adalah sakit tidak nyaman anak yang hasil dari perceraian karena tidak ada salah satu orang tuanya atau tidak lengkap ya. Oke, jadi gerakan ini adalah untuk meningkatkan usia minimum. Ya, usia minimum untuk bisa masuk ke dalam jenjang pernikahan karena sudah siap secara fisik, mental, emosional dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Dwi Amerwati, biasanya dipanggil Deswita. Saya dari SMK Gerahau Sadar Kediri. Oke. Hikmahnya apa sayang tadi? Sebelumnya mohon maaf Ibu, hikmahnya dari video tontonan dari Ibu itu membelajarkan kita dari kita harus menjauhi seperti nggak apa-apa bergaul sesama teman, tetapi kita juga harus punya batasan terhadap teman. Boleh kita memperbanyak relasi, tetapi kita juga tahu batasan karena di balik pertemanan pasti ada kekacauan nanti di akhir cerita. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih diri sambil ditepuk-tepuk. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini sampai sini. Tidak mudah jadi aku. Tidak mudah untuk bisa sampai di titik ini. Aku capek. Aku lelah. Kadang aku disalahkan. Kadang aku merasa aku tidak sama dengan yang lain. Pengen teriak. Pengen mengungkapkan semua apa yang ada di ras dada ini. Tapi baru bicara sebentar, baru ingin didengar. Lingkungan kadang menyalahkan aku. Aku ingin Tuhan, Allah memberikan aku kekuatan. Memberikan aku kesabaran, menerangkan pikiranku. Di mana kelak saatnya aku bisa bicara, aku bisa bilang pada dunia bahwa aku sangat ingin menjadi diriku yang terbaik, menjadi diriku versi yang paling baik. Pada saatnya orang tuaku masih bisa melihat aku. Orang tuaku masih bisa aku peluk, masih bisa tersenyum, masih bisa menatapku, masih bisa menyayangiku, masih bisa menggandeng tanganku, masih bisa sama-sama melihat satu kertas, tetapi itu bermakna untuk mereka. Pada sesi berikutnya, BNN menyampaikan paparan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, termasuk jenis-jenis narkoba yang marak menyasar kalangan muda, serta strategi menghindari pengaruh negatif tersebut. Ini liquid rasa buah, ada jus, ada bluegrass, ada macam-macam ya. Ternyata 2 bulan yang lalu BNN itu membeli vape dari berbagai macam merek, dari berbagai macam lokasi di seluruh Indonesia. Diteliti sebanyak 320 jenis vape dari berbagai Nusantara. Diteliti di lab
ya, pusat lab besar di BNN di Bogor, itu puslabnya, itu dari 320 ternyata 36 mengandung narkotika jenis intermediate sama ketamin sama ganja. Kalian adalah generasi emas, Indonesia itu punya bonus demografi, kalianlah nanti penjaga bangsa ini, kalian yang meneruskan estafet perjuangan bangsa ini. Jangan sampai kena narkotika, karena ketika kalian kena narkotika di usia kalian ini, maka ke depan lagi kita akan terjadi lost generation, kehilangan generasi. Jangan sampai kita tinggal nama Indonesia ini, ya. Kita itu luar biasa bonus demografi, kalian Gen Z ini banyak sekali, beda dengan negara-negara lain, misalnya Jepang, ya. Jepang, New Zealand itu penduduknya sedikit karena mereka jarang kelahiran, banyak yang mati dari yang lahir. Kalau di Indonesia satu rumah sakit itu lahir tiap hari banyak sekali. Kita tumbuh terus, makanya disasar bandar sebagai sasaran empuk untuk narkotika. Nah, jadi narkotika merusak diri sendiri, orang lingkungan sekitarnya, karena itu tadi dia akan merugikan orang-orang yang disayanginya. Bahkan ada satu kisah yang sangat Masya Allah menyayat hati. Ini bapak ibunya itu seorang dokter spesialis, bukan di sini. Dokter spesialis kita hadirkan ke Kediri dulu untuk testimoni. Dia itu pecandu berat. Saking pecandu dan anak-anak ini bersaudara ini 3 semua pecandu. Bapak ibunya dokter spesialis semuanya. Suatu hari bapak ibunya itu kerampokan. Ternyata setelah diperiksa, diteliti, dilidik-sidik, ternyata pelaku perampokan itu adalah anak-anaknya sendiri. Saking karena mereka kecanduan, mau butuh ngetrek itu mahal ya, tidak murah. Ya kalau pil koplo itu murah, tapi itu ya efeknya juga luar biasa. Ngetrek itu juga efeknya itu merusak, tapi lebih mahal yang narkotika ini. Ternyata siapa pelakunya adalah anak-anak sendiri. Bayangkan orang tuanya kayak apa. Itu namanya penyakit narkotika itu luar biasa, menjadi extraordinary crime. Makanya presiden dulu waktu presiden yang sebelum periode ini menyampaikan Indonesia itu darurat narkoba, dan sampai sekarang masih darurat. Karena apa? Karena ini tidak bisa diprediksi, tapi bisa menyusup ke siapapun, dan penelitian 40 orang meninggal setiap hari karena narkotika. Dinas Kesehatan kemudian memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, mulai dari pubertas yang sehat hingga pencegahan penyakit menular seksual serta pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, ini perubahan fisiknya. Sudah mimpi basah semua? Bu apa tuh mimpi basah itu? Belum. Wah, nggak mungkin lah ya. Sudah semua kan? Semuanya pada senyum-senyum sendiri kali kan, Yon? Suaranya membesar, tumbuh rambut di ketiak, sopo sing burung kumisan. Nah, sudah semua pegang semuanya, sudah kumisan. Berarti itu salah satu perubahan fisik. Nah, ini kalau kemudian perubahan psikologisnya apa? Mudah tersinggung, ya mudah tersinggung nggak? Mudah keperuan. Nah, jangan ya, harus bisa menstabilkan emosinya, harus istighfar. Ya, istighfar. Kemudian mudah marah, stres, tak ingin mandiri, tapi ujung minggat loh ya. Ya harus sesuai. Nah, ini menstruasi sudah biasa nggih? Nanti yang tidak normal banyak pertanyaan. Nah, biasanya terjadi berapa? 3 sampai 7 hari. Nah, normalnya siklus menstruasi itu 28 sampai 36 hari. Nah, nanti kalian hitung sendiri kapan sih aku mulai menstruasi, kemudian polanya bagaimana sampai berapa hari kemudian aku menstruasi. Ada menstruasi, proliferasi. Nah, ini ada sekretoris fase di situ. Nah, nanti akan terjadi kehamilan. Jadi, adik-adik sekalian, Dinas Sosial Kabupaten Kediri menutup sesi materi dengan pembahasan tentang pencegahan bullying di sekolah, termasuk layanan rehabilitasi sosial yang dapat diakses siswa jika mengalami tekanan psikologis ataupun perundungan. Tidak jangan bayangkan apa yang sudah kita tangani. Jadi mereka memang dalam taraf kehidupan di bawah garis kemiskinan gitu ya, yang kita layani.
juga teman-teman yang kurang beruntung secara fisik maupun mental, yaitu disabilitas. Baik. Nah, ini juga apa sih rehabilitasi sosial itu? Jadi kita tugasnya mengembalikan fungsi sosial seseorang, yang karena sesuatu hal dia tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Ada bantuan alat bantu mobilitas dan alat bantu dengar bagi disabilitas. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti bisa jenengan sampaikan di lingkungan panjenengan bila memang ada yang memerlukan. Kuncinya adalah untuk orang miskin. Kalau orang kaya nggak usah. Kemudian ini penelusuran dan reunifikasi orang terlantar. Ketika di tempat panjenengan ada orang linglung, ditekoni gak kene, omahmu kondi, nyampo iso tekan kene, itu salah satu tugas kami. Jadi nanti kita punya yang namanya shelter, tempat untuk penampungan sementara untuk orang-orang terlantar. Sesudah pemaparan, peserta mengikuti sesi tanya jawab dengan antusias, membahas pergaulan sehat, bullying, dan pencegahan narkoba. Bahwa kegiatan TPPKK Goes to School ini tujuannya agar anak-anak siswa-siswi terutama SMP dan SMA yang mereka ini merupakan anak yang akan merupakan peralihan dari masa anak menjadi masa dewasa, yaitu masa remaja. Dan di masa peralihan ini banyak sekali hal-hal yang harus diketahui oleh anak-anak, baik itu masalah kesehatan reproduksi seksual, kemudian masalah bagaimana dampak bullying, kemudian bagaimana dampak kalau mereka bahaya menggunakan narkoba itu seperti apa bahayanya, kemudian juga bagaimana anak-anak ini bisa menjawab tantangan atau bisa menghadapi tantangan di era digitalisasi, serta bagaimana anak-anak bisa menjaga kesehatan psikologinya atau kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya, karena di situasi yang sekarang ini informasi yang sangat terbuka, yang sudah sangat cepat, informasi sangat cepat, ini sesuatu yang harus betul-betul dipersiapkan sejak anak-anak ini di masa remaja. Ya, untuk anak-anak, terutama anak-anak di Kabupaten Kediri, anak kalian adalah generasi penerus bangsa yang nanti 15 tahun, 20 tahun ke depan kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Maka dari itu persiapkan mulai dari sekarang, mulai diri sendiri, mulai dari lingkungan, carilah bestie, carilah teman yang terbaik. Dengan kondisi-kondisi yang ada, permasalahan-permasalahan yang remaja yang ada, mereka bisa mengambil sisi positifnya, sehingga mereka tetap bisa menghindari hal-hal yang negatif. Tentunya dengan kegiatan pada hari ini mereka mempunyai semangat, karena secara sosial mereka juga harus siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, karena remaja ini rawan secara perilaku supaya mereka menemukan jati dirinya. Jadi dengan kondisi sosial yang ada, mereka bisa meningkat terkait dengan karakternya, sesuai dengan karakter dan nilai-nilai yang baik tentunya. Alhamdulillah dari narasumber yang tentunya kompeten, hal ini dibuktikan dari mereka yang banyak yang bertanya, ingin tahu lebih jauh tentang materi-materi yang disampaikan dan bagaimana solusinya, sehingga mereka secara pribadi bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Kegiatan hari pertama ditutup dengan harapan para pelajar dapat membentuk kesadaran diri dalam menghadapi tantangan di era digital dan mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di lingkungan sekitar.